Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winda Apriandari. Saya dosen Teknik Informatika di kampus Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan menjelaskan terkait teori belajar dan motivasi. Nah, di sini saya akan jelaskan dulu definisi ya dari masing-masing apa itu teori ya. Kemudian apa itu belajar dan apa itu motivasi. Ya. Jadi teori secara umum analisis hubungan antara fakta satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta yang disusun secara sistematis. Ya. Ada sistematis, ada logis, atau yang disebut dengan rasional, kemudian ada empiris, atau yang disebut dengan kenyataan, juga simbolis. Nah, dalam menjelaskan suatu fenomenanya. Kemudian, apa sih belajar itu? Kalau belajar, kegiatan yang dilakukan dengan sadar dan kontinu. Yang dilakukan oleh manusia sebagai individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya yang mengakibatkan perilaku meliputi ada perubahan sikap, ya. Ada perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian, apa sih itu motivasi? Motivasi adalah sebuah dorongan, ada hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri seseorang, ya. Biasanya seseorang itu ada hal yang dia inginkan, ya, mencapai suatu keinginan atau mencapai suatu cita-cita sesuai dengan tujuannya. Nah, itu disebutnya sama motivasi. Adanya dorongan dan adanya tujuan. Selanjutnya, teori belajar. Jadi teori belajar itu teori yang disebut dengan pragmatik, ya, dan elektik. Nah, teori dengan sifat pragmatik dan elektik hampir dipastikan tidak pernah mempunyai sifat ekstrim atau mutlak. Tidak ada teori belajar yang secara ekstrim memperhatikan aspek mahasiswa saja. Ya, di sini tidak ada juga yang hanya memperhatikan dosennya saja, kurikulumnya saja, dan sebagainya. Jadi keseluruhannya diperhatikan. Selanjutnya, nah di sini ya yang pokoknya itu, jadi di dalam teori belajar ada aliran-alirannya. Ya, ada yang disebut dengan aliran behavioristik, ada yang disebut dengan aliran kognitif, ada yang disebut dengan aliran humanistik, dan ada yang disebut dengan aliran sibernetik. Ya, apa sih penjelasannya dari masing-masing aliran ini? Di sini saya akan jelaskan. Ya, aliran-aliran teori belajar pada aliran behavioristik adalah jadi adanya faktor penguatan atau yang disebutnya ini reinforcement. Nah, aliran tingkah laku ini menekankan pada hasil dari proses belajarnya. Bila penguatan ditambahkan positif reinforcement, maka respon akan semakin kuat. Nah, begitu juga sebaliknya. Nah, bila respon dikurangi atau dihilangkan atau yang disebut dengan negative reinforcement, maka respon pun akan semakin kuat. Nah, itu aliran dari behavioristik. Selanjutnya, ya, ada aliran kognitif. Ya. Jadi aliran kognitif ini, tingkah laku seseorang itu senantiasa didasarkan pada kognisi. Ya. Jadi kognisi itu apa? Yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Nah, biasanya aliran kognitif ini lebih menekankan pada proses belajar. Selanjutnya,
aliran teori belajar selanjutnya ada humanistik. Aliran humanistik ini, manusia akan berusaha keras untuk mendapatkan aktualisasi diri mereka sendiri atau realisasi dari potensi diri manusia seutuhnya. Pasti setiap diri manusia itu memiliki masing-masing potensi yang beragam. Nah, ketika mereka telah meraih kepuasan dari kebutuhan yang lebih mendasarnya. Kemudian, aliran humanis ya menekankan pada isinya. Nah, teori humanistik ini mempunyai pengaruh yang signifikan. Ya. Pengaruh yang signifikan pada ilmu psikologi dan budaya populer. Biasanya lebih ke, kalau psikolog, ilmu psikologi yaitu lebih ke kepribadian. Ya. Selanjutnya ada aliran-aliran teori belajar selanjutnya ada aliran sibernetik. Ya. Jadi aliran sibernetik ini salah satu penganut aliran sibernetik adalah Landa. Nah, apa sih sebenarnya Landa itu? Jadi, Landa itu membedakan ada dua macam proses berpikir. Ya, ada proses berpikir dengan cara algoritmik, ya, dan proses berpikir secara heuristik. Ya. Berarti kalau algoritmik biasanya lebih ke perhitungan ya. Nah, proses berpikir algoritmik ini proses berpikir yang sistemis, ya. Basisnya sistem. Tahap demi tahap, linier, ya, konvergen, lurus menuju ke satu target tujuan. Nah, contohnya apa sih? Contoh prosesnya pada algoritmik. Misalnya, kegiatan menelpon, menjalankan mesin mobil, dan lainnya. Ya. Sedangkan cara berpikir heuristik, ya. Cara berpikir heuristik itu yaitu cara berpikir divergen, ya. Kemudian menuju ke beberapa target tujuan sekaligus. Nah, untuk aliran sibernetik ini menekankan pada sistem informasi yang dipelajari. Nah, jadi aliran sibernetik ini menekankan pada sistemnya dari informasi yang dipelajari. Gitu. Oke, terima kasih. Berikut penjelasan yang sudah saya paparkan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.